Ya, pemirsa, pemerintah kembali membuka keran impor gula konsumsi sebanyak 991 ribu ton dan gula rafinasi untuk industri sebanyak 3,6 juta ton di tahun ini. Penugasan importasi melalui badan usaha milik negara dan industri yang telah ditentukan oleh Kementerian Perindustrian. Pemerintah akan melakukan impor gula konsumsi sebanyak 991 ribu ton di tahun 2023. Hal tersebut diungkapkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat melakukan sesi press conference secara daring kepada awak media. Adapun alasan pemerintah membuka keran impor gula konsumsi atau gula kristal putih ini karena hingga saat ini jumlah produksi gula di dalam negeri hanya mencapai 2,6 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional mencapai 3 juta ton. Zulkifli memastikan importasi gula tersebut nantinya akan dilakukan oleh badan usaha milik negara dan industri yang telah ditentukan Kementerian Perindustrian. Nah, itu produksinya 2,6, kebutuhannya 3 juta lebih. Jadi harus impor 991 ribu ton gula kristal putih untuk konsumsi. Nah, impor itu bisa dua macam. Ada namanya GKM, gula kristal mentah atau kristal putih. Nah, kalau kristal putih biasanya karena perlu cepat untuk persiapan lebaran ditugaskan kepada BUMN. Tapi kalau kristal mentah harus melalui industri, itu ditentukan kembali lagi nanti atas usulan daripada Kementerian Industri. Zulkifli menambahkan pemerintah juga akan mengimpor gula rafinasi untuk produksi sebanyak 3,6 juta ton. Namun demikian, siapa yang mendapat tugas melakukan impor gula rafinasi akan ditentukan Kementerian Perindustrian. Sebab Kementerian Perdagangan hanya sebagai instansi pendukung dari adanya keputusan impor, di mana yang bertugas menghitung kebutuhan adalah Badan Pangan Nasional. Dari Jakarta, Rikian Wardi, IDX Channel. Ya, untuk membahas tema kita hari ini, pemerintah kembali buka keran impor gula di tahun 2023. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sumitro Samadikun. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia. Selamat pagi, Pak Sumitro. Selamat pagi, Mas Prastio dan para pirsawan. Salam sehat. Baik, salam sehat juga Pak Sumitro. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita bicara mengenai importasi ya. Kali ini dari komoditas gula begitu yang akan dilakukan oleh pemerintah di tahun 2023. Tapi sebelum membahas lebih jauh kita akan review dulu Pak. Bagaimana dari sisi produksi kemudian konsumsi gula nasional di sepanjang tahun 2022 lalu. Terima kasih Mas Pras. Jadi kalau kita lihat tahun 2022 yang lalu produksi juga tidak jauh, artinya peningkatannya tidak terlalu drastis. Hanya menurut perhitungan pada bulan November yang lalu produksinya kurang lebih 2,4 juta ton, mohon maaf. Nah cuma kalau kita ngomong mau impor, kita tidak bisa bicara dari berapa produksi kita saja. Oke. Kita juga harus melihat stok kita awal tahun ini berapa. Jadi kalau tadi Pak Menteri Perdagangan ya hitung gampang begitu, produksi kita 2,6, beliau kita koreksi ya 2,4 lebih sedikit lah. Terus kebutuhan kita 3 lebih, enggak lah, kebutuhan kita paling banter 3 juta. Karena itu harus disetarakan dengan jumlah penduduk kita kalau begitu. Jadi kalau jumlah penduduk kita ini 2,7 sampai 270 sekian juta, maka kebutuhan gula ini tidak jauh antara 2,8 paling banter 3 juta. Tapi tidak bisa kita kebutuhan kita 3 juta, produksi kita 2,4, kita langsung impor 600, nggak bisa. Kita lihat dulu stok awal kita tahun 2020. Kalau tahun ini dihitung antara Januari sampai Desember, maka kita lihat bahwa stok kita pada awal tahun 2022 kemarin ini tidak kurang dari 1,1 juta ton. Dan untuk diingat juga tahun 2022 awal yang lalu kita ini sudah impor walaupun izinnya keluar Desember tahun 2021, masuknya kan Januari. Yes. Ini impor untuk gula kristal putihnya 150.000 ton dan gula kristal mentahnya GKM-nya jadi raw sugar-nya itu 980.000 kurang lebih lah. Jadi juga itu ada 1.100.000 sekian ribu, taruhlah 1,1 juta juga itu masuknya tahun 2022. Kalau kita bicara kapan berapa awal tahun 2022 ini ada
jumlah gula. Yang pertama dari stok akhir 2021 menjadi stok awal 22. Jadi Desember 2021 kan menjadi stok awal 22 ditambah impor. Impornya berapa? Raw sugar dan 1,1 berarti ada 2,2. Baru ditambah produksi kita 2,4. 2,4 kalau ditambah kurang lebih 2,2 gitu aja kan ada 4,6, taruhlah 4,5 atau 4,6. Yang kita minum berapa? Yang kita minum ini 3 juta. Ini kalau tidak ada rembesan gula yang lain-lain lah. Ada 3 juta lah paling banter 28. Jadi kita ini masih punya stok 1,6, harusnya sekitar itu. Itu kalau berdasar itu. Padahal di bulan surat sesuai dengan suratnya Menteri Perindustrian juga bulan September tahun 2022 yang lalu, Menteri Perindustrian mengajukan pada Menko untuk bisa impor lagi 500.000 ton dan itu udah dibagi juga. Kalau itu masuk dalam volume di 2022 500, konon kabarnya baru masuk 400.000. Oke lah, kita terima 400.000. Maka 400.000 ditambah 1,5 atau 1,6. Udah 2 juta ton. Nah ini mau ditambah lagi 2 juta ini menjadi stok akhir kita 2022 dan menarik. Ini kalau kita cermati apa sih yang membuat perbedaan data yang dimiliki oleh pemerintah kemudian dari di kalangan petani seperti yang Anda katakan tadi. Kalau kita lihat tadi stoknya di tahun ini saja 4,6 juta. Kalau bicara mengenai produksi 2,4 juta ton, sisa sekitar 2,2 juta ton. Anda melihat dengan adanya kebutuhan 3 juta ton sebenarnya masih bisa dipenuhi dari dalam negeri. Tapi apa yang membuat perbedaan dari data yang dimiliki ini Pak Sumitro? Ada yang harus dicermati dan itu jangan kita kalau mikir impor itu jangan ansih untuk impor untuk apa itu untuk kepentingan impor ya. Impor itu sebetulnya diperlukan nomor 1 ya. Jadi nomor satu karena kita kekurangan gula. Nah, kalau rumus kekurangan gula ini nggak ketemu maka kita ada yang kedua adalah karena untuk buffer stock. Misalnya ya, kita khawatir nanti kita akan ada iklim yang tidak betul, ada resesi, ada apa gimana, kita perlu buffer stock. Yes. Kita impor. Tapi kalau kita bicara buffer stock, yang diminta impor itu adalah lembaga pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Jangan kita semuanya dikasih. Jadi siapa yang dikasih harus jelas supaya mereka nanti disuruh nahan impornya jangan dijual dulu mau karena ini badan usaha milik pemerintah. Yang ketiga, kalau itu terjadi lonjakan harga yang sangat drastis sehingga karena pemerintah tidak pegang sekali lagi karena pemerintah tidak pegang cadangan misalnya pemerintah impor untuk stabilisasi harga. Ketiga-tiganya itu tahun ini nggak ada. Kita nggak ada kelangkaan gula juga. Kita masih bisa menghitung. Apalagi kalau bulan November yang lalu seluruh stakeholder dan di situ ada BUMN dari seluruh penghasil gula rapat di Jogja dan tidak jauh dengan apa yang saya sampaikan. Di sana bilang bahwa stok kita ditambah hasil dan lain sebagainya ada 1,5 tambah atau 1,4 tambah impor ada 1,9. Kalau angka saya 2 juta kurang lebih. Jadi kalau ini yang dipakai, maka itu sebetulnya udah cukup. Nah coba bayangkan, kalau benar hitungan saya itu 2 juta atau 1,9 dan itu ditambah 991 atau kita taruhlah hitung aja biar bulat angkanya mudah, kurang lebih 1 juta. 2023 ini akan ada volume gula. Kita belum bicara panen kita ya, belum kita bicara giling. Ada gula kita 1,9 atau 2 juta ditambah 1 juta ada 2,9. Itu cukup untuk diminum 1 tahun. Lantas produksi kita yang 2023 ini siapa yang atau dikemanakan? Nah, Pak Sumitro, yang menarik dicermati begitu. Pertanyaan banyak orang, kalau memang Anda katakan tadi sebenarnya ini masih ada stok. Apakah barangnya juga ada di tingkat petani kah, di distributor kah atau di mana? Yang pertama kita harus catat volume itu ada dari hasil produksi kita ada. Terus kemana kita bisa telisik itu. Jadi gula petani atau gula PTPN atau gula pabrik gula itu yang beli siapa? Mana? Bisa kita jangan bicara gula yang sekarang ada di gudangnya PTPN atau di gudangnya pabrik gula. Memang kalau kita rinci ya sekarang dari yang kita tinggal ini kan yang ada di gudang pabrik gula. Di pedagangnya apa sudah dihitung? Oh udah di toko-tokonya apa sudah dihitung? Taruhlah misalnya sekarang kita bicara Alfamart, Indomaret dan Maret yang lain itu ada kurang lebih 60.000 seluruh Indonesia. Kalau dia pegang stok 1 ton aja, dia udah pegang 60.000. Kalau ada 1.000, kalau 500 itu udah 12. Tapi apakah kita bisa menghitung begitu saja? Mungkin ada yang lebih.
Jadi stok itu sebetulnya ada dan kita bisa pakai apa itu sesuai dengan kenyataan yang ada setiap tahun. Coba ini nanti ya tahun 2023. Sekarang kita ramein gitu. Menurut Menteri Perindustrian, stok kita tinggal 856 sekian. Oke. Udah impor 500, ada 1,2, impor lagi 1 juta, ada 2,2. Panenan kita 2,5 taruh gitu, ada 4, impor lagi enggak itu nanti? Harusnya juga nggak impor, sudah cukup. Tapi kita lihat aja nanti, kita akan baca. Kalau ditanya stok gulanya mana? Minumnya orang Indonesia itu kemana? Nggak mungkin lah gula ini akan dibuang ke laut. Gula ini habisnya juga kita minum, nggak ada gula ini lantas kita buang lah karena ini kelebihan produksi nggak ada. Jadi maksud saya begini, tolonglah ini dihitung. Kalau nggak bisa hitung, ini ngomong guyon. Kasihlah saya otoritas untuk menghitung 1 minggu. Kalau memang kita diizinkan APTRI ini mengundang mereka yang seluruh sektor. Bahkan jangan mengundang, panggil mereka untuk siapa yang punya. Kita bisa buru loh dalam 1 minggu ini stoknya ada di mana. Tetapi kita itu harus konsisten bahwa ini untuk kekurangan. Jangan nanti misalnya ada ini untuk idle capacity. Jangan ini untuk insentif. Jangan ini untuk biar nanti keuntungannya untuk bahan pabrik. Semua itu harus dijadikan satu. Kekurangan kita misalnya berapa? 500 atau 1 juta, ya sudah itu. Masuk ke idle, masuk ke pabrik baru, masuk ke pemberdayaan. Dan satu hal yang ini selalu menjadi beda. Baik, Pak Sumitro. Selain juga importasi terkait dengan gula konsumsi, ini rafinasi juga akan dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan importasi. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, Pak Sumitro. Terima kasih. Ya, pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali usai jeda yang satu ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan luas perkebunan gula Tebu Rakyat. Data dari Badan Pusat Statistik 2019, 2020 sampai dengan 2021, kita lihat perkembangannya. Ya, di tahun 2021 tercatat 251.100 hektar luas perkebunan gula Tebu Rakyat. Dan berikutnya bagaimana dengan produksinya untuk perkebunan gula Tebu Rakyat itu? Dari tahun 2019 1,26 juta ton, kemudian sempat turun di tahun 2020 menjadi 1,15 juta ton dan naik lagi di tahun 2021 menjadi 1,38 juta ton untuk perkebunan gula Tebu Rakyat. Lantas bagaimana dengan perkebunan besar? Kita lihat luas areal tanamannya sendiri dari tahun 2019 sampai dengan 2021 cenderung naik. Tercatat di tahun 2021 meningkat menjadi 193.700 hektar. Dan untuk produksinya kita lihat untuk perkebunan besar gula tebu tahun 2021 tercatat 1,033 juta ton. Ini juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 kemudian 2019 dengan catatan termasuk produksi yang menggunakan bahan mentah dari perkebunan rakyat. Dan berikutnya negara-negara importir gula Indonesia, ini data juga per 2021. Ada India menempati posisi pertama tercatat sekitar 1,93 juta ton. Kemudian Australia 1,3 juta ton, Brazil, Thailand dan juga Korea Selatan. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sumitro Samadikun, Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia. Ya, Pak Sumitro, kita akan lanjutkan kembali. Kalau kita bicara mengenai areal perkebunan petani tebu rakyat, kemudian yang perkebunan besar, Anda melihat bagaimana? Apakah ini menjadi bagian fokus ataupun concern dari pemerintah untuk melakukan ekstensifikasi areal tanaman tebu kita? Silakan. Terima kasih, Mas. Yang seharusnya harus kita dahulukan itu sebenarnya intensifikasi. Tanaman kita ini kalau dihitung hektarnya juga tidak terlalu jauh lah. 450.000, 470. Ada kemampuan intensifikasi yang selalu berkurang. Jadi kita untuk mengintensifkan tanaman kita ini berkurang ada pada petani. Kenapa demikian? Karena hitungan ini kita ulang terus kan. Semenjak tahun 2016 kita ini diterapkan adanya HET, apalagi ada batasan HPP kita. Sebenarnya kita yang punya HPP. HET ini membatasi harga ini baru kali ini. Itu selama 6 tahun, makanya tahun ke-7 baru kita naik. Sehingga dari situ dibilang pendapatan petani dari sisi harga ini tidak. Jadi itu tidak meningkat sehingga mungkin kalau intensifikasi nggak ada.
Sekarang kita bicara tentang ekstensifikasi. Ekstensifikasi mungkin dilakukan oleh pemerintah. Tapi apakah betul ekstensifikasi ini juga sesuai dengan artinya seperti yang digaungkan oleh Presiden sampai tahun 2028 kita akan mendapat beberapa. Nah, tidak mudah dan tidak semudah itu kita menanam tebu karena itu harus mengait dengan keberadaan pabrik gula yang baru, juga peningkatan kualitas pabrik. Nah, yang kita hadapi kali ini adalah dua-duanya. Pabrik gula kita ini sebagian pabrik BUMN atau pemerintah ini kondisinya pabrik gula lama dan kita sendiri juga sama-sama menyadari revitalisasinya ini kadang-kadang sepotong-sepotong. Jadi nggak langsung misalnya bikin pabrik gula baru satu, bikin pabrik gula baru satu, nggak, sehingga komponen maupun mekanismenya atau sistemnya itu baru. Mereka hanya sepotong-sepotong. Jadi tidak menarik bagi pertumbuhan tanaman kita. Yang kita harapkan sebetulnya peningkatan produksi gula kita ini dari 1 hektar rata-rata kita 5,2 ton lah, 5 ton sampai 5,2, bahkan ada yang di bawah itu. Kurangnya produktivitas sama juga kurangnya kita naiknya tidak sangat signifikan. Atau kita lihat bahwa tahun 2009 pada waktu kita Jaya menjadi eksportir, kita menjadi eksportir tahun hampir 80 tahun yang lalu ya, tahun 1929. Kita ini 1 hektarnya bisa menghasilkan 15 ton. Nah, yang kita sebetulnya harus kita pacu sebagai petani maupun pemerintah, yaitu meningkatkan produktivitas gula kita, jangan tebu, gula kita dari 1 hektar yang sekarang kita 5,25 ton ini jadi 10 ton. Kalau itu nanti semuanya menguntungkan. Pemerintah kalau itu 10 ton maka 450.000 hektar ini bisa 4,5 juta ton. Dan ini kita pasti akan mengurangi nafsu atau niat kita untuk impor karena di situ udah berlebih untuk konsumsi. Nah, kalau udah kita di situ maka petani ini harus dibuat hasilnya bagus. Sekarang ada peningkatan pupuk yang itu di luar kendali kita. Harga pupuk ini mulai tahun 2000 dibandingkan 2020 ya, 2021 ini kita ini meningkat 4 kali lipat dari yang sebelumnya itu 1 hektar 2,5 juta dan kita sekarang bisa 8 sampai meningkat tidak dibarengi oleh peningkatan produksi yang bagus. Nah, inilah yang persoalan kita. Kalau kita ke sana, impor itu harusnya juga berimbang. Satu misalnya, sebagian saya yakin seluruh importer ini pasti betul. Jadi nggak mungkin menguntungkan, nggak mungkin impor kalau dia nggak menguntungkan. Pemerintah harus membuat kebijakan di sana. Nah, sebagian dari keuntungan impor ini harus untuk pemberdayaan lembaga riset. Misalnya P3 Giri yang sekarang ini kebis-kebis ini, untuk menghasilkan bibit baru yang qualified lah. Kualitas tinggi ini. Jadi harus ada, jangan dipotong impornya sendiri. Ya, ini pemerintah yang harusnya membuat kebijakan sehingga tahun demi tahun peningkatan produksi. Kalau peningkatan produksi akan meningkatkan penghasilan kita, maka secara alami nanti kita tidak perlu mencari lahan baru. Ini sampai meningkatkan produktivitasnya bisa protasama, juga akan meningkatkan ini lahannya ini ada ekstensifikasi secara alami nanti. Kita akan nambah lahan kita. Dan ini lahan ini harus berkembang nggak seperti sekarang. Yang bertambah produksi dari pabrik-pabrik yang yang punya GU, pun saya juga meragukan apakah betul di sana ada peningkatan produksi. Jangan tambahnya karena impor juga itu kita nggak tahu. Tapi ini akan ya. Pak Soumitro, dengan kondisi yang ada, kalau kita bicara mengenai yang tadi Anda sampaikan sebenarnya adalah masalah klasik ya yang terjadi dalam industri gula di tanah air begitu. Tapi bagaimana? Apakah dengan kondisi yang ada tadi menjadi suatu hal yang lumrah juga begitu, pemerintah harus melakukan importasi tadi, tidak hanya untuk gula konsumsi, gula rafinasi, untuk industri pun bahkan akan dilakukan importasi dengan jumlah yang lebih besar daripada yang konsumsi. Nah, Anda melihat bagaimana supaya kita bisa menyeimbangkan begitu kondisi antara produktivitas dengan kebutuhan konsumsi di dalam negeri, baik untuk masyarakat maupun industri bisa seimbang begitu? Begini ya, sebetulnya ini pemangku kebijakan yang harusnya ajaklah kita itu bicara. Kita ini kadang-kadang kritis, bukan apa-apa. Saya khawatir bahwa semakin lama kita ini akan semakin ketergantungan terhadap bahan pangan impor. Komoditas lain aja, taruhlah kita sebut misalnya kita nggak semakin berjaya, tapi saya juga petani kedelai, petani padi, petani
tembakau, semuanya kita tanam. Oke. Kita bicara tebu ini juga gitu. Kita tidak ingin jadi semakin tahun semakin tinggi impornya. Kebutuhan kita ini meningkat coba. Produksi kita setiap tahun cuma 2,4 kita ini. Bahkan sekarang sedang gencar-gencarnya mau swasembada. Gimana kita mau swasembada belum sudah impornya belum. Tadi kita kritisi. Apa ini impor 991 lagi? Ayolah. Kalau terjadi misalnya ada pergeseran harga, cobalah kita bandingkan komoditas yang lain. Bukan saya protes, berasnya sekarang naik, beras naik sampai berapa 2.000-3.000 kilo. Sekarang gula itu andekan wajar lah. Untuk nyeneng-nyenengkan petani, Menteri Pertanian bilang biarlah berasnya naik dikit, nanti nambah petani biar mampu untuk bercocok tanam ini. Gula kan juga begitu. Gula itu 1 tahun padanya sekali. Nah sekarang kalau kita ini dikit-dikit karena naik, oh ini gula naik. Oh dengan impor janganlah. Oke. Ini mendorkan semangat kita. Dan juga bagi BUMN yang mendapatkan izin impor ini sekalian, mumpung ini nanti khawatir waktunya habis, tadi harus berapa tugas. Karena sekarang BUMN ada 2, PTBN apa PTRI. PTBN sudah bentuk yang namanya Sugerco. Yang dapat izin siapa ini? PTBN apa Sugerco? Yang dia menguasai pabrik. Kalau itu dapat, maka dia harus punya program. Keuntungan saya nanti, keuntungan impor itu nanti harus kembali untuk apa? Pemberdayaan pabrik gula. Bikinlah pabrik gula baru. Perbaikan pabrik-pabrik yang lama. Jangan keuntungan ini yang lain-lainnya itu tidak ada hubungannya. Nah, sedangkan pabrik-pabrik yang lain, misalnya pabrik gula swasta, mereka juga harus penuhilah penambahan kebun-kebun, kerjasamalah dengan petani, sehingga kemampuan kita, produktivitas kebun di Indonesia ini tidak jaga nih pemerintah aja. Nanti nunggu pemerintah, kita harus punya inisiatif. Kalau saya dapat impor, pabrik ini dapat impor, maka kita tambah lahan, kerja sama petani. Oke. Jangan ini untuk perusahaannya sendiri, kembalikan lagi untuk negara kita gitu loh. Baik, nah tahun 2023 ini memang menjadi momentum juga nih bagi kebangkitan banyak industri komoditas lainnya di Indonesia. Anda melihat bagaimana strategi, insentif ataupun kebijakan apa yang dinantikan oleh petani tebu rakyat kita begitu. Sehingga mereka juga merasa diperhatikan, pemerintah juga pasti akan mendapatkan hasil positifnya dengan peningkatan hasil produktivitas petani tebu kita. Sekali lagi saya ulang tadi, impor ini juga harus memberikan dampak yang positif terhadap pengembangan produk. Petani menginginkan misalnya dari sana, kita yang memang kita nggak sama dengan sawit. Ya. Sawit ini kan ekspornya di hutan untuk pekerjaan tanaman. Nah kalau kita ini kan keuntungannya bukan diperoleh karena ekspor, tapi karena impor. Harusnya di sana, pemerintah yang ini bukan kita minta itu enggak lah. Pemerintah sadarlah bahwa keuntungan dari impor ini ada. Banyak sedikitnya ini relatif tergantung mereka. Tapi kalau sebagian ini mereka ditanggung jawab untuk pengembangan produktivitas dan nasional, itu akan lebih baik. Jangan malah impor ini diperbesar dan ujung-ujungnya seperti tadi ada penambahan untuk gula rafinasi. Kenapa? Karena sekarang akhir tahun ini sudah kurang. Nah, kalau kurang aja diaudit lah, betul lah. Ini apakah ini gula rafinasi masuk ke industri? Nah, jangan sampai juga kenapa kita ada bocor-bocor atau rembes-rembes atau itu yang akibatnya lagi juga maka stok gula nasional ini bertambah karena ada rembesan gula yang tidak benar di sana. Tidak mungkin ini tambah 3,6 karena industri kita bergerak. Jangan impor gula ini, jangan menjadikan seolah-olah itu ini nanti pasti begini. Kalau ujungnya itu nanti tidak diadakan pengawasan yang ketat, jadi kita tidak lurus, maka komitmen swasembada gula ini hanya di atas kertas. Dan kita ini harus dimanage itu dengan bagus. Dengan lahir batin kita ingin swasembada, dengan kita ada niat tersembunyi, ya kepentingan ada hidden interest di sana. Kita juga konsistensi tinggi, zero toleran. Jadi kalau ada bocor gula yang ini masuk ke sini itu harus dipotong. Jadi jangan wajar. Enggak, kita harus betul-betul fokus ke sana. Daftarlah petani-petani atau sawah-sawah yang hasilnya masih di bawah 700 kuintal atau 70 ton. Dipus mereka dengan program-program yang betul-betul itu nyampe kepada mereka. Apa? Pokok subsidi kita udah tidak dapat. Coba. Baik. Sementara naik. Padahal sekarang pengairan, kalau sekarang orang bilang di sana di daerah-daerah banjir,
Ini daerah-daerah pertanaman tebu ini kita mulai kesulitan air karena di sini nggak hujan, nggak tahu hujannya kemana di kota, yang sawah yang di desa seperti kita itu malah kekurangan. Oke, Pak Sumitro, nampaknya memang masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan dan semoga ini menjadi perhatian dari pemerintah. Selain di satu sisi importasi masih bisa dilakukan, tapi di sisi lain yang paling utama adalah bagaimana kita memperhatikan produktivitas tebu di Indonesia, para petaninya juga mendapat pelatihan lah, kemudian bagaimana bisa mendapatkan akses dari teknologi pertanian yang canggih juga. Pak Sumitro, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan kepada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Sumitro. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.